ini kita akan membuat vlog dengan teman-temannya Kak Nindi. Iya. Sama Mbak Dita. Ini juga temannya juga. Ini paling small one. Oke, kita akan berbicara mengenai apa? Menstruasi dan kesehatan reproduksi pada perempuan usia muda, usia kalian ya. Yang belum mens siapa? Ya, oke. Aku. Siapa namanya? Kirana. Nah, kamu siapa namanya? Ita. Ya, oke. Kirana umur berapa? 13. 13. Belum mens ya? Tenang. Aku juga belum mens. Iya, kamu belum. Kamu sebenarnya. Kamu masih Kecil baby. Kamu masih. Kamu berapa? 8. Kamu berapa? Kamu umur berapa? Aku 14. 14. Oke. Kanaya ya? Ya. Kanaya dulu mens pertama kali umur berapa? Umur berapa ya? Kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas SD ya? Gimana pada saat pertama kali mens? Kaget. Kagetnya gimana? Kayak kok tiba-tiba ada darah gitu kan di kelas 5 SD itu pertama kali haid itu tuh kaget kok tiba-tiba di celana dalam tuh ada apa darah gitu, ada darah banyak gitu. Terus aku bilang ke ibu, kok iya gitu. Kok ada darah, terus ibu bilang itu menstruasi gitu. Oke. Jadi awalnya kaget sampai nangis gitu enggak? Enggak maksudnya enggak sampai nangis dan terus dikasih tahu ibu gimana? Dikasih tahu kalau kalau emang udah mau remaja tuh apa ya, mungkin menstruasiku lebih cepat mungkin daripada kebanyakan anak yang lain, jadi aku lebih sedikit kaget. Oh kaget ya, kok kenapa kelas 5 ya? Iya, kelas 5. Langsung main. Jadi hal yang biasa ya sekarang itu anak-anak memang lebih cepat main. Jadi ada yang kelas 4 juga, ada yang kelas 5, bahkan ada yang kelas 3 juga. Itu ada. Tapi bukan kamu Mbak Dita. Enggak, kamu Mbak Dita. Kalau kakak ini dulu kan kelas berapa? Aku kelas 5. Kelas 5 juga ya, sama ya berarti seumuran dia. Iya, tapi pertama kali haid itu pas kita keluar itu beli buket kalau nggak salah. Enggak, kita sebelum preparasi anniversary-nya papa sama mama. Yang di Jogja itu ya? Iya, yang di Jogja. Ya. Habis beli buket gitu, baru tahu haid. Oh, gimana rasanya? Mulus atau? Perih di area kewanitaan. Perih guys. Terus. Tell me about it in English. You can tell your friends. Well, I thought it was something else. It could be urinal problems. It could be others. But turns out it was menstruation. And since I'm quite, used to seeing mom just carrying all her period stuff into the bathroom, I get used to how it works. So then you decided to bring me to the mall to buy some pads. Yes. And yeah. Then it happens. Yeah. And then selain itu, setelah itu gimana? Mensnya tiap bulan, wah nyeri banget, cramping atau gimana? Mostly cramps. Tell others. Kirana maybe. Biasanya itu kram. Kalau di sekolah itu tadi itu kramnya itu continuously. Jadi nggak henti gitu. Tapi aku harus kayak ke TU bentar gitu, ambil salon pas, balik lagi gitu. Ambil salon pas lagi, ganti terus. Sakit. Parah banget sakit. Kamu kan berarti pakai salon pas, ditempel di mana? Ini jidat atau Astagfirullahaladzim. di mana? Ya di sini dong. Di perut. Depan, samping, kanan, kiri. Paling depan, nek enggak samping bagian sini. Oh gitu ya. Caranya ya. Tapi nyeri banget ya. Nyeri. Kalau kanan gimana? Nyeri nggak? Kalau lagi itu pasti juga nyari perut, terus bagian punggung belakang tuh kayak nyari sakit gitu rasanya. Oke. Terus yang kamu lakukan apa? Yang aku lakukan Nangis gitu. Hah? Nangis tuh. Enggak. Aku juga banyakin minum air putih. Terus apa ya? Banyakin minum air putih pokoknya. Oke. Jadi gini, ketika usia kalian yang usia kalian itu
ketika mengalami nyeri saat menstruasi diusahakan minum obat anti nyeri. Iya, tapi aku belum sarapan. Ya itu harus gitu karena apa? Karena kan kita berusaha membuat supayanya yang nyerinya itu tidak semakin meningkat ininya, ambang nyerinya kalian tidak semakin meningkat, karena takutnya kalau ketika terjadi nyeri banget ketika menstruasi bisa jadi itu salah satu tanda endometriosis. Endometriosis itu adalah suatu istilahnya suatu patologi atau penyakit ya penyakit yang ditandai yang paling utama nyeri saat menstruasi. Itu ditandai dengan keluarnya jaringan yang harusnya di dalam rahim dia di luar rahim. Nah, salah satu cara untuk menanggulanginya adalah ketika pada nyeri saat menstruasi minum anti nyeri dulu. Karena jangan sampai tubuh itu menganggap nyeri yang semakin lama bertambah dan kalian semakin lama meningkatkan ambang nyeri secara otomatis, nanti terjadilah perburukan penyakit yang tidak diketahui. Itu makanya harus minum obat anti nyeri. Contohnya Aku apa contohnya? aku Kalau nyerinya yang diminum obat anti nyerinya tuh bisa asam mefenamat, diclofenac sama apa masih pak itu satunya diclofenac. jadi ada paracetamol juga bisa, Sistenol juga bisa, diclofenac, Mefenamic acid. ya sama semuanya bisa dipakai gitu ya. Jadi kayak kan kalau kan nanti karena misalkan wah aku nyeri gitu toh, jangan cuma minum air putih, minum anti nyeri paling mudah kayak paracetamol itu paling gampang. Kalau misalkan kayak asam mefenamat, diclofenac dan golongan jenisnya kadang-kadang perutnya yang enggak kuat karena dia kan kadang mengiritasi. Bagi yang belum jangan tenang, semua ada masanya ya. Gitu ada yang awal, ada yang pagi. Ada tanda-tanda loh nyeri-nyeri gitu. Kirana. Katanya kemarin dia sempat WA aku sama Nindi juga. Katanya dia udah mulai keluar keputihan gitu katanya, gak nyaman gitu. Terus aku cuma bilang kayaknya juga tanda-tanda haid, soalnya aku dulu waktu mau haid itu juga kayak Kirana gitu. Ya berarti ya apa namanya tanda-tandanya itu ya pasti kayak keluar lendir lebih banyak gitu. Biasanya seperti itu, kadang mulai kram, perutnya mulai kontraksi karena dia mau mengeluarkan yang di dalamnya. Oke, itu tentang menstruasi ya. Nah, selain menstruasi yang harus dikhawatirkan lagi adalah salah satunya apa? Tidak mens. Kalau udah menstruasi kemudian tidak mens kayak kemarin kan ini 3 bulan, 4 bulan tidak mens. 4,5 bulan. Nah, itu juga harus dikhawatirkan karena kan tidak teratur ya. Jadi kalau pada prinsipnya gini, kalau suatu siklus menstruasi itu kan biasanya berkisar antara paling awal itu sekitar 26 hari. Itu ada yang sampai 20 hari, 20 hari juga ada yang 26 hari sampai dengan 35 hari. Jadi paling enggak ya minimal 1 bulan sekali untuk menstruasinya. Ya ketika kemarin apa? 4,5 bulan. 4,5 bulan enggak mens, wow. Ya, itu Misalnya itu aku 2 bulan habis itu mens, 2 bulan mens gitu. Tapi ini 4,5 bulan nggak mens. Ya, 4,5 bulan guys nggak mens itu karena itu tadi kurang olahraga. Olahraga. Kamu tiap bulan? Aku kadang tiap bulan 2 kali, kayak di awal bulan sama di akhir bulan. Berarti short period ya, maksudnya yang siklus mens pendek. Tapi teratur ya. Teratur ya. Jadi jangan khawatir, kadang-kadang kalau misalkan terjadi siklus mens yang pendek, misalkan ada yang katakanlah 25 hari, ada yang 24 hari gitu, biasanya ya itu tadi 1 bulan kadang 2 kali ya. Jadi misalkan pada tanggal 1 mens, kemudian nanti tanggal 25 mens itu bisa, 1 bulan bisa 2 kali, tapi hal itu insya Allah nggak apa-apa, asalkan tidak yang
continuously, misalkan tanggal 1 sampai 5 match, nanti berhenti, kemudian nanti tanggal 10 match lagi, itu namanya tidak teratur matchnya itu. Jadi asalkan ya minimal 1 bulan sekali lah gitu. Nah kalau kemarin kayak kasusnya kan Indi ya karena kurang olahraga tuh, sedentary ya, kayak yang di vlog sebelumnya ya, itu karena sedentary jadi sedentary-nya ya jarang olahraga gitu, makanya olahraga teratur guys ya. Tapi kan biasanya ada pertanyaan, apa kok orang lain itu bisa matchnya teratur kok saya tidak, correct? Bener. Ya Niatnya mau nanya juga itu. ya, karena gini karena tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Kita dilahirkan sama, apa bentuknya sama, kemudian strukturnya sama, cuma fungsinya kemudian kemampuan tubuhnya itu tiap orang beda-beda. Ibaratnya kayak apa, kayak mobil ada yang sama-sama kan sekali, mobil kan sama-sama roda 4, tapi kan ada yang keluar model Jeep, keluar model Jeep, keluar model sedan gitu. Jadi apa, tiap orang beda-beda, jadi kemampuan tiap orang itu beda-beda, tiap individu berbeda-beda, jadi tidak boleh disamakan satu sama lain. Dan satu lagi, kalau perempuan itu pada prinsipnya yaitu tadi menstruasi bulan sekali. Kalau ada yang kok ya misalkan besok ya kalau udah gede gitu, kok aku stres, ketika stres kok masnya jadi sering banget, itu berarti karena stres, brain stress. Atau aku mau kerjaan banyak jadinya nggak mens, jadi berusaha karena stres. Aku lagi banyak pikiran, misalkan besok kan Naya punya pacarnya diambil cowok lain gitu ya. Cewek lain kok. Oh, siapa tahu? Iya, oh. Ya astagfirullahaladzim. Zaman sekarang kan Ya agak lain. itu terus apa sakit hati, terus nangis dan lain-lain, akhirnya tidak main selama itu karena ini stres ya gitu. Oke, ambil cowok lain, misalnya cowok lain. Aduh, jangan sampai. Gitu. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini tinggal. Aku Apa? Ya itu kasih kan. kalau misalnya menstruasi nggak teratur itu tuh resikonya itu apa ya yang perlu dikhawatirkan untuk menstruasi yang tidak teratur? Oh ya, oke. Untuk menstruasi yang tidak teratur itu dilihat dulu tidak teraturnya gimana, apakah terus menerus atau 2 bulan sekali atau gimana. Tapi pada prinsipnya kalau tidak teratur itu harus kita lihat dulu, kita lakukan USG dulu. Lihat USG dulu ya, USG dulu. Nah di USG itu harus dilihat apakah ada patologi atau penyakit di area kewanitaan. Ya. Contohnya mungkin ada kista, mungkin ada miom, itu paling basic dua patologi yang paling sering ditemui. Kalau kista biasanya sih kadang malah nggak mens. Kalau miom kadang mensnya banyak banget, terus itu sampai ganti, katakanlah sehari ganti pembalut berapa kali? Aku tergantung juga kalau darahku tuh lagi deres atau enggak. Kalau enggak biasanya bisa 1-2 kali sehari. Misalnya deres bisa sampai 3-4. Oke, jadi 3-4 ya. Kadang kalau misalkan ini salah satu contoh, misalkan ada kayak patologi tertentu kayak mioma gitu, kadang sehari itu bisa ganti sampai dengan 10 bulan. Ada kalau ada. Makanya untuk kewanitaan memang ya sering-sering cek USG untuk mengetahui gitu ya. Kan sama aku gitu. Oh kan praktek
Iya tahu kalau itu, iya tahu. Ya ingat prakteknya Pak Dokter di alun-alun apotek Sidoaya ya. Oh, ini namanya apa prakteknya? Klinik Maternity Center. KMC. Ki Kinanti Maternity Center. Klinik Kinanti Maternity Center. Iya. Iya kan? Iya. Itu guys. Itu. Karena itu kan bisa macam-macam, ada Ivan kan. Tuh. Ayo apa lagi? Adek, wanna ask something? What are you doing with this kitten? With the cat. With the cat. Gitu. Jadi Kalau kucing itu bisa menstruasi nggak ya? menstruasi, kucing itu menstruasi. Oh ya, kucing itu menstruasi saya. Menstruasi, keluar darah. Cuma kucing-kucing kita, kucing kami ini, mana yang lainnya mana kak? Dek. Pada sembunyi nih nggak di kamar bisa, lagi di garasi bisa. Kucing kita ini sudah dilakukan steril tiga-tiganya. Jadi kalau steril pada kucing itu diambil rahimnya sekalian, dioperasi ambil rahimnya sekalian. Ada banyak bulunya. Oh, masuk itu jadi dia sudah tidak mens lagi, sudah menopause. Kalau kucing seperti itu ya, jadi tidak mens lagi. Makanya kerjaannya cuma itu tadi. Bawa sini adik. The cats. Dia lagi itu. Bawa Bawa sini. sini dek, Dek. bawa sini Kucing bawa bawa. kakak dek. Kenapa? Come on. Kan dia mau itu cowok. Come on. Bawa sini aja. Eh, Dia nggak jadi. Ayo. Nah, ini kucing kita yang di Oyen. Namanya? Muma. Ada ambil pok. Nama aslinya tuh Bulma, tapi kita manggilnya Muma karena Ya, di dalam apa ya? Nih. Ini beratnya mungkin 7 kilo ya. Ya mat. Ini marah. Ini kucing kita. Ini persilangan antara mix Maine Coon dengan Kampuan. Enggak deh, Anggora. Makanya kayak gini. Mana dek? Dalam. Si Kuki itu. Mau pergi nggak? Enggak, di sini dulu. Ya. Siapa yang mau pegang kucing? Bawa sini nih. Jadi kalau kucing itu kalau sudah di steril biasanya dia tambah gemuk. Iya, kamu Karena nggak gerak kemana-mana. Iya kan? Kuki berat. Nih ada satu lagi. Sini. Apa yang bawa aja? Nah, halo. Nah, ini adalah Kuki, namanya Kuki. Ini kalau ini Maine Coon. Oh, bukan dari tadi di belakang situ. Nah, bawa sini. Ambil terus. Bawa sini. Abot Nah, tapi, nih. hey. Bawa sini kalau mau. Ambil. Oh mana? Nih. Oh, bang kuat ya sama aku. Iya. Kembaran. Nah, Karena juga sama. Kembaran aku sama Kanaya. ya, hadapin sana. Ya. Kalau yang itu, ini adalah ibunya dari ini. Oh, ibunya. Ini Ah, ibu dia. dari ini. Jadi dulu itu Perutnya terus. Ini. Boka. si Poka itu dulu kan awal-awal kesini kan, terus habis itu ada kucing cowok, Kucing jantan. sukanya ini. Iya, kayak di depan terus Nyamperin gitu. mondar-mandir. Nah, nyamperin gitu, akhirnya dia hamil, terus ngelahirin lah ini dan saudara-saudaranya. Iya, dan ini lahir. Jumlahnya 6 tapi Satunya mati satu. Satunya mati. Gara-gara Satu. jauh Ah. Bukan gara-gara buta. Dia apa juga namanya? buta. Cacat. Nah, itu bukan. Kemudian jadilah 5 kan, hidup 5. Kemudian akhirnya kita kasih ke 4.
4 dikasihkan. Oh, 4 kita kasih, yang 1 kita keep. Ini yang mukanya geram. Minum. Itu paling gendut. Namanya ini kembaran aku sama Paling relatable. Kalau yang ini kita beli. Ini anak Maine Coon ini. Masya Allah, ini anak Maine Coon-nya ini. Maine Coon ini kita beli dari Jogja dulu belinya 3 juta. Ayo ya. Ya, kamu tapi Ini worth 3 it juta. sekali karena kamu tuh bener-bener. Karena ini gede nih. Maine Coon ini. Iya, dia panjang bukan Jangan, gendut. di sini aja, di sini pokoknya di sini. Stay, Poka stay. Dia nggak mau. Nah, ini nggak mau tuh. Dia nggak mau dipangku. Saking Dia gedenya. mau kok. Itu yang di pangku itu tuh. Gak lihat ini. Ini dipangku meskipun gerampe aja tapi dia diem. Bawa di sini, bawa di tengah. Enggak. Ini udah terlanjur tiduran dah. Tuh, itu yang beratnya 8 kilo itu. Aku nggak bisa ini. Aku nggak inget kamu Ini tuh beratnya terlalu berapa. berat. Bukan, kalau ini berapa ya? Kayaknya ini 6,5 paling. Setengah atau 7 gitu. Enggak, kalau 7 terlalu gendut. Ini 6 nih enggak 5,5. Ya, itulah kucing-kucing kita 3 itu. Mereka kerjanya cuma nggak ada kerjaan gitu. Nah, di sini, di Waluya, terus di mana gitu. Tapi punya kucing itu menyenangkan. Dan juga ini pembasmi hama. Bernama Alami. tikus. Taruh sini adek. Nanti ini sakit ya. Di bawah Mbak Kirana. Jangan. Jadi Mbak Kanaya aja. Sini. Ya. Kuki diambil, adek. Poka di sini. Jangan nyakal dong. Wah. Wih. Duduk. Poka Nah, duduk. itu paling suka digigit. Nah, Oh. Poka. Wih. Duduk sini. biar dia tiduran aja. Aku nggak suka. Dinaikkan ke atasnya dek. Marah tapi kok enggak nyerang ya. Nah, terus sini. Ibu, iya. Dia pakai sisir satunya, Dek. Apa-apa. Mari kita lanjutkan dengan topik Oh, sebelumnya. ya udah. Ini ada sisir satunya. Oke, biasanya ada pertanyaan. Aman nggak punya kucing? Biasanya kan ada yang tanya kan. Ada penyakit tokso ya pada ini karena kucing. Jadi biasanya penyakit tokso pada kucing itu terjadi pada saat kucingnya itu apa? Kotor. Ya, kucingnya sering keluar rumah. Dia main di tanah, ketemu kucing lainnya. Kemudian adek-adek nih di bawah sini aja. Jadi nggak tahu. Bawa ibu Poka ke sini, Dek. Oh, pasti. Nah, mana dia? Poka. Nih, Poka. Di sini, di sini. Nah,